Haleluya. Shalom saudara terkasih di dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Malam ini kita mau memuji dan memuliakan Tuhan ya, di dalam kegerakan yang Tuhan berikan. Haleluya. Bagi kita yang masih bangun, mari kita bergabung ya. Sebelum kita tidur, kita memohon perlindungan yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Di dalam hari-hari kita, kuasa berkat anugerah Tuhan telah Tuhan sediakan bagi kita. Jadi disinilah kita harus senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikannya, mengucap syukur atas segala kuasanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari kita saudara sekalian di dalam Kristus, banyak topik doa yang hari-hari ini harus kita naikkan di hadapan Tuhan ya. Melihat keadaan dunia, keadaan zaman ini yang semakin mencekam ya. Kita melihat sampar di sana sini, kita melihat segala kesusahan. Bahkan kita melihat bagaimana jeritan-jeritan hati mereka yang saat ini berkesusahan dalam segala keadaan. Terlebih bagi mereka yang sedang terbaring oleh karena sampar yang melanda. Jadi kita harus tetap mendoakan mereka agar kiranya kasih anugerah Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi mereka. Haleluya. Haleluya. Mari saudara terkasih dalam Kristus, saya mengundang saudara untuk ikut dalam pujian penyembahan ya. Segala sesuatunya ini berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus ya. Kalau Roh Kudus katakan melayani, maka kita harus melayani. Baik tidak baik waktunya, namun kita harus tetap sedia. Haleluya. Haleluya. Shalom bagi kita semua yang telah ikut bergabung dalam ibadah doa malam ini ya. Selalu hosana ya hosana. Kita ikutin saja apa kata Roh Kudus, apa maunya Roh Kudus ya. Haleluya. Haleluya. Seruan kami di dalammu, seruan kami di dalammu ya Elohim. Syukur kami ya Allah, dalam naungan kasih-Mu. Holy, 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 Hosana, 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 Hosana. Saralodena yarala estada, yarada odena yarala basita yarada o. Sujud kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sujud kami di hadapan-Mu, bersyukur di hadapan-Mu. Kami
anak-anak-Mu, jamah setiap hati kami ya Bapa. Haleluya, glory Hosana. Mari saudaraku, kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, ya Tuhan, kurindukan hadirat-Mu. Sebab karena Engkaulah Tuhan yang menyatakan hadirat-Mu bagi kehidupan kami. Haleluya, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Di sini kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami berseru-seru di dalam nama-Mu sebab Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Jehovah Rabbah, Engkau Jehovah Jireh. Engkau Jehovah di sini senantiasa menyelamatkan kehidupan kami. Haleluya. Di sini kami ya Bapa, kami hendak menaikkan puji-pujian kami di hadapan. Sebab kecintaan kami besar bagi Engkau ya Bapa. Ucapan syukur kami sebagai persembahan kami akan segala kesetiaan. Haleluya ya Elohim. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biarlah awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus memenuhi hatiku. Biarlah awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biarlah awan kemuliaan-Mu amin turunlah penuhiku. Curahkanlah
Denaya hosana, Rohku sujud menyembahmu hadir, Rohku sujud, haleluya, hosana, Rohku sujud, haleluya, Rohku sujud menyembahmu ya Bapa, kami sujud di hadapanmu, menyembahmu ya Elohim, Bapa Yahweh. Kemuliaan hanya bagimu ya Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, haleluya, haleluya, mulia namamu, mulia namamu, amin, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Engkaulah Roh Kudus, Engkaulah Raja yang mulia, Engkaulah Alfa dan Omega yang kudus dan yang aman. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus atas segala kebaikan penyertaan-Mu bagi kami. Kami haus dan lapar akan segala kebenaran firman. Teguhkan hati kami, kuatkan kami, agar kami senantiasa masuk ke dalam hadirat-Mu, agar kami senantiasa menyenangkan hati. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Glory Hosana hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya saudara terkasih. Puji nama Tuhan ya. Kita tetap setia dalam pujian penyembahan malam ini ya. Saya mau membagikan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini sebagai renungan bagi kita sebelum kita tidur, dan esok kita akan memulai hari yang baru, agar kiranya segala apa yang kita perbuat itu diawali dari pagi hari, segala sesuatunya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Karena kita harus berjalan dipimpin oleh Roh dan diperintah oleh Roh. Ya. Sebab tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa perintah Roh Kudus, hidup kita terhilang dan tersesat. Saya yakin dan percaya bagi setiap kita yang ada di sini senantiasa mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Ini ada nanti saya berikan waktu untuk sharing beberapa menit ya, setelah nanti kita membagikan firman Tuhan. Haleluya. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau menyampaikan apa yang Tuhan nyatakan atas bangsa kita lah dulu ya. Jangan mendunia dulu. Doa kita untuk bangsa kita dulu ya. Ini belum saya bagikan sebenarnya di FB, tapi ini adalah kabar yang benar-benar membentuk pribadi kita semakin kudus di hadapan Tuhan, semakin bertekuk lutut dan semakin berseru-seru di dalam namanya. Haleluya. Nah, beberapa waktu yang lalu di saat berdoa, Tuhan benar-benar menyatakan apa yang terjadi atas tanah ini. Jadi
kita masih belum bisa berhenti untuk senantiasa bertekun di dalam doa. Dan memang tidak bisa berhenti ya. Jangan berhenti. Karena apa? Perkabungan besar-besaran masih akan terjadi. Sampar itu masih besar dan akan semakin besar. Oleh karena itu, saya mintakan bagi kita semua tetap untuk menjaga protokol kesehatan. Jangan keluar untuk hal-hal yang tidak berguna. Jangan hindari perkumpulan, hindari segala pertemuan-pertemuan yang tidak berguna ya. Kerumunan-kerumunan semuanya dihindari. Karena ini masih akan semakin besar ya. Jadi masih perlu ditopang dengan doa. Jadi perkabungan masih ada. Nah, tetapi hendaklah kiranya di dalam segala perkabungan kita harus berdoa ada nyanyian sukacita yang dinaikkan di dalam surga ya. Karena tubuh akan binasa ya. Setiap manusia akan kembali menjadi tanah, tetapi roh kita akan kembali kepada kekekalan. Di sini yang perlu kita doakan, kalaupun memang sudah waktunya Tuhan, namun hendaklah kiranya bagi setiap jiwa yang sudah menyelesaikan pertandingannya, benar-benar di dalam kebenaran, agar kiranya mahkota hidup itu di Tuhan berikan ya. Jadi masih tetap berdoa atas tanah ini, dan masih banyak wilayah-wilayah yang harus perlu didukung dalam doa. Dan juga Tuhan menyampaikan adanya gemuruh di dasar laut, di mana akan ada gelombang besar yang akan menghantam. Dan juga Tuhan menunjukkan ada seperti sesuatu yang mendidih di dasar tanah, di dalam tanah ya, dan akan diluapkan ke bumi. Ini berbicara tentang Gunung Merapi, dan ini sudah disampaikan minggu lalu ya. Nah, memang saya masih kurang intens ya akan segala sesuatu ya. Dan satu juga, saya juga minta topangan doa dari kita semua, jadi kita saling mendoakan ya. Nah, ini suara saya agak hidungnya tersumbat ya. Sepertinya perlu sesuatu yang panas ini, hangat. Tetapi biarlah kiranya rohnya yang membara di dalam Kristus ya. Kita patahkan dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit dipatahkan, sinus dipatahkan dalam nama Yesus. Tidak ada menghalangi kita untuk datang kepada Kristus. Saya sendiri ada gangguan dalam pernapasan, tapi bukan COVID ya. Tapi puji Tuhan, semuanya Tuhan semakin bukakan. Nah, segala sesuatunya itu kita harus mengetahui sakit penyakit itu tidak semata-mata karena dosa, tetapi ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada kalanya kita diuji ya, ada kalanya itu karena dosa ya, dan juga karena kelalaian. Jadi mari bagi kita semua untuk tidak lalai menjaga kesehatan ya. Makan makanan sehat ya, minum air hangat, dan jauhkan dari segala makanan-makanan yang mengandung MSG ya. Tetap jaga bait suci yang kudus ya. Haleluya, saudara terkasih di dalam Kristus, itu nubuatan yang Tuhan sampaikan. Ingat, nubuatan itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi nubuatan itu untuk membangun. Kalau Tuhan sudah memberitahukan segala sesuatu ya. Nah, nubuatan tujuannya itu adalah untuk membangun, yaitu membangun jemaat. Dan bahasa roh itu gunanya untuk membangun diri sendiri ya. Nah, jadi nubuatan, tapi ibu kok nubuatannya nakut-nakutin aja. Nah, itu bukan nubuatan saya, karena saya tidak bisa bernubuat ya. Nah, namun nubuatan itu berasal daripada Tuhan yang disampaikan kepada umatnya dan untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Nah, nubuatan itu bukan untuk menakut-nakuti, namun untuk mengingatkan kita sehingga
kita tidak terlelap, kita tidak tertidur, sehingga kita membangun. Karena tadi kan tujuannya nih membangun nih. Nah, kita membangun hubungan yang intim bersama Kristus. Kita semakin menaikkan pujian penyembahan kita. Kita semakin menaikkan doa kita di hadapan Tuhan, ya. Nah, kemarin saya ingat di mana disampaikan nubuatan kalau dari awal Agustus COVID ini akan semakin naik dan semakin naik. Nah, saya cek memang benar gitu ya. Nah, banyak segala sesuatu yang terjadi. Nah, di saat itu terjadi dan kita melihat itu sedang terjadi dan sedang berjalan, maka apa yang harus saudara dan saya lakukan? Yaitu berdoa, melepaskan segala kedagingan, ya, mendoakan orang-orang di sekitar kita supaya mereka terbebas dari segala pencobaan yang sedang datang melanda bumi. Saudara-saudara terkasih harus tahu, kita sudah masuk ke masa itu, ya. Jadi permulaan penderitaan itu telah dimulai. Oleh karena itu jangan merasa di zona aman dan jangan berpangku tangan. Saatnya bentuk dirimu untuk menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sebab tiada seorang pun yang mengetahui waktunya Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, bisa saya katakan orang-orang di sana sudah banyak yang telah terlebih dahulu. Sekarang giliran siapa? Nah, giliran saudara dan giliran saya, karena semua kita akan menghadap kepada kematian, ya. Jadi jangan takut kalau saya mengatakan demikian. Ya udah deh, giliran ibu aja deh, jangan giliranku, gitu kan. Kita semua bergiliran untuk menghadapi itu semua. Nah, namun bagaimana kesiapan saudara dan saya untuk menghadapi itu? Ya, jadi jangan takut, itu bukan sesuatu hal yang ditakutkan. Namun saudara dan saya harus menerapkan di dalam diri kita masing-masing kalau waktu itu adalah waktu yang spesial di mana kita menyelesaikan segala sesuatunya di dalam bumi. Nah, namun hendaklah di saat kita menyelesaikan itu kita masuk dan dinyatakan sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena apa? Kita kan hanya diuji kelayakannya di dalam dunia ini. Dunia ini hanya sebagai tempat sementara, persinggahan. Kita hanya menumpang. Jadi jangan takut kalau saya akan katakan, nah, mereka sudah duluan mengakhiri pertandingannya. Sekarang giliran saudara dan saya, gitu ya kan? Ya, memang benar. Karena dunia ini bukan tempat kita selama-lamanya. Ya kan? Jadi jangan takut ya. Namun, kembali tadi, janganlah kiranya kita menghadapi itu di dalam ketidaksiapan kita, ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, namun siapakah anak-anak Tuhan yang dilayakkannya untuk mendapatkan mahkota kehidupan? Siapakah anak-anak Tuhan yang akan dilayakkannya untuk memasuki kerajaan? Nah, semua benar, semua dilayakkan. Namun yang bisa masuk ke dalam kerajaannya adalah mereka yang berseru-seru di dalam nama Tuhan dan yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dan ini juga ada hubungannya dengan kesiapan saudara-saudari dan saya akan hari terakhir nanti, ya. Haleluya. Dan saya permisi dulu 1 detik, ambilkan air minum. Ya, maaf ya, butuh rehat juga ini. Karena kita masih tetap berjuang dalam masa pemulihan. Ya, haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang
mengucapkan syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan dan dalam segala hal. Haleluya. Baik, saudara terkasih, kita lanjut ya. Kita akan membuka pembacaan firman Tuhan sebagai renungan kita pada malam ini yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-15 sampai 16 aja ya. 2 ayat. Oke. Di sini saya ambil perikopnya, saya baca. Oke, sekali lagi. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 sampai ke-16. Ini perikopnya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Keren ya. Nah, jadi kalau saudara-saudari bertanya, Bu, gimana nih iman saya nggak bertumbuh-bertumbuh ini? Ya, nah jawabannya simple. Kenapa nggak bertumbuh? Ini tidak dilakukan, yaitu pembacaan kitab suci. Karena di dalam pembacaan kitab suci, kita harus ada perenungan dan menerapkan dalam kehidupan kita masing-masing ya. Nah, jangan hanya membaca. Kita juga harus melakukan, karena kita harus menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menjadi pendusta di hadapan Tuhan ya. Nah, iman bertumbuh dalam penganiayaan. Kenapa sih dikatakan dalam penganiayaan? Nah, setiap orang yang hidup di dalam Kristus akan menderita aniaya. Oh, ini di ayat yang ke-12 ada itu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, kenapa dikatakan setiap orang yang mau hidup di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya? Nah, berarti gak enak dong hidup di dalam Kristus. Menderita aniaya, di mana kita akan mengalami banyak hal yang akan mendera bahkan mencercai kehidupan kita, yang semakin mengasah iman kita, yang sebagai pengujian iman kita. Karena memang benar, di saat kita semakin setia di dalam Tuhan, di saat kita semakin sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan, akan banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Nah, namun di saat tantangan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka di sana Tuhan melihat seberapa kuatkah iman kita untuk tetap berjuang, seberapa besarkah iman kita untuk mempertahankan apa yang sedang kita jalani, ya. Nah, jadi di dalam penganiayaan itu kita semakin tahu bagaimana aniaya yang diderita oleh Tuhan Yesus di saat menyatakan kebenaran. Jadi jangan ciut dan jangan surut untuk tetap mempertahankan imanmu, sebab telah terlebih dahulu Tuhan Yesus datang sebagai anak manusia menjadi teladan bagi kita yang tetap setia untuk menyatakan kebenaran. Haleluya. Bukan hanya pemberita ya, harus pelaku. Karena banyak pemberita yang kita lihat hidupnya enak-enak saja ya. Tidak banyak aniaya, tidak banyak dera yang dia terima. Karena apa? Karena tidak semua pemberita firman Tuhan yang menjadi pelaku firman Tuhan. Tetapi yang sesungguhnya hamba Tuhan adalah dia yang telah terlebih dahulu melakukannya, baru memberitakannya. Maka firman itu akan hidup sebab dia telah hidup di dalam hidupnya dan memberikan kehidupan. Haleluya. Nah, jadi oleh karena itu bagi saudara terkasih di dalam Kristus, sebelum saudara memberitakan, saya ingatkan kita semua, terlebih dahulu jadilah pelaku akan firman Tuhan. Haleluya. Nah, supaya apa? Okelah, di hadapan manusia kita tidak dilihat oleh manusia ya. Manusia tidak bisa mengetahui kita siapa kita sesungguhnya. Tetapi Tuhan itu, Tuhan yang melihat segala yang tersembunyi. Manusia hanya melihat segala apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat apa yang tersembunyi. Ya, jadi ada nggak Bu seorang pengkhotbah tapi tidak pelaku? Banyak sekali. Bagaimana untuk mengenali ini? Maka kita harus kembali kepada keintiman. Di dalam keintiman
kita meminta kepada Tuhan untuk dikaruniakan dengan karunia pengenalan akan Roh, sehingga bagaimanapun hebatnya seseorang itu memberitakan kebenaran di hadapan saudara, saudara pasti akan tahu dia seorang pemberita di dalam kebenaran atau tidak. Karena ada pemberita tapi tidak di dalam kebenaran. Haleluya. Nah, tapi jangan menilai itu dengan akal budi, dengan logika kita. Jangan kita hanya menilai mereka dengan mata jasmani kita, tetapi kita harus menilai dengan roh. Haleluya. Nah, jadi di dalam penganiayaan tadi, maka iman kita pun akan semakin bertumbuh. Karena apa? Di saat saudara dikatakan satu contoh, oh dia udah gila. Nah, kita ingat Tuhan Yesus juga sudah dikatakan gila ya. Di saat itulah kita akan semakin setia ya. Di saat dikatakan oh itu udah seperti orang yang bagaimana gitu ya kan. Nah, tetap saja setia dan tetap pegang teguh apa yang Roh Kudus taruhkan kepadamu. Sebab segala apa yang berasal daripada Roh Kudus adalah kebenaran, maka pegang teguhlah itu. Nah, dengan apa? Tetap hidup di dalam roh dan kebenaran ya. Karena Tuhan melihat segala yang tersembunyi. Kita tidak mau dong menjadi seorang yang munafik di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, namun biarlah kita itu seorang yang jujur di hadapan Tuhan ya. Karena apalagi akhir zaman ini banyak sekali pemberita-pemberita yang sesungguhnya di dalam karakter masih kurang terbentuk ya. Nah, bahkan manusia banyak yang mengagung-agungkan di sini karena apa? Banyak juga kita yang kurang mengenali roh. Jadi hanya melihat bagaimana hebat seseorang berkhotbah. Dari sekarang saya mintakan kita semua minta kepekaan itu agar kita mengenali mana dia yang benar menjadi pelaku firman, mana yang tidak. Mana hamba yang sesungguhnya, mana yang tidak. Haleluya. Nah, karena kita harus mengerti pemahaman tentang nabi-nabi dan guru palsu ya. Nah, saya jarang mengungkapkan tentang nabi palsu. Kenapa? Karena satu, sering kali tudingan-tudingan itu datang terlebih kepada pelayanan ini. Itu si Hedis itu orang itu nabi palsu itu ya kan. Nah, tapi saudara bisa melihat seseorang itu palsu atau tidak dari apa? Firman Tuhan mencatat kalau dia mengakui Yesus sebagai anak manusia yang datang ke dalam dunia sebagai seorang penebus, sebagai Tuhan, dia adalah yang berasal daripada Tuhan. Dan yang kedua, lihat dari buahnya. Jadi kalau saudara belum mengenali seseorang, jangan terlalu cepat untuk menuduh seseorang itu ya. Selagi firman yang dibawakan, nah kalau seseorang masih mengatakan nabi palsu, doakan dia. Nah, bila penting telepon orangnya, kalau nggak bisa ketemu hubungin. Karena kita bisa mengetahui dia palsu atau tidak. Nah, menurut kitab Petrus ya, siapa nabi dan guru palsu? Nah, mereka yang hanya memberikan khotbah-khotbah kemakmuran yang hanya mengenakan telinga. Kenapa dikatakan mereka nabi dan guru palsu? Karena mereka hanya untuk mengambil keuntungan sendiri. Seperti apa sih Bu keuntungan sendiri itu? Satu contoh nih ya. Ada seseorang yang nelpon sama saya. Nah, jadi saya tidak tahu dia sepenuhnya karena tidak ada kepekaan. Nah, tetapi saya bernubuat. Oh, ladangmu akan diberkati. Engkau akan mendapatkan penghasilan yang besar. Dalam bulan ini berkat-berkat akan dibukakan bagimu. Bisa terjadi gak? Bisa. Ya, dari Tuhan gak? Dari Tuhan. Ya. Karena berkat-berkat setiap manusia, apalagi seseorang yang didoakan itu hidup di dalam Tuhan, berkatnya dari Tuhan. Tetapi di akhir zaman ini yang terpenting bukan itu. Karena Tuhan melihat setiap pekerjaan anak-anaknya. Ya, bukan hanya karena nubuat dia bisa bertumbuh dan berkembang, tetapi karena hubungannya ke Tuhan. Dia bekerja, Tuhan melihat dan Tuhan mengerjakan ya. Bukan semata-mata karena nubuat, karena kita tidak berpatok kepada itu supaya tidak berpangku tangan ya. Nah, jadi akhir zaman ini yang penting bukan itu. Bukan segala sesuatu yang hanya mengenakan telinga saja. Bahkan di sini harus yang pedas-pedas. Ini zamannya yang pedas-pedas. Kenapa? Karena di sini kita harus mempersiapkan diri sebagai seorang mempelai. Ini tidak zamannya lagi kita menimbun-nimbun segala sesuatu di dalam dunia, tapi kita lupa untuk menimbun kekayaan kita dalam kekekalan. Ini zamannya kita benar-benar mempersiapkan diri sebagai mempelai suci kerajaan sorga ya. Nah, ini zamannya kita harus benar-benar menyalakan pelita. Sebab apa?
Tuhan katakan, tanda-tanda kedatangannya, lihat segala musim. Nah, kalau kita melihat musim di zaman ini, coba, luar biasa. Sudah mendekati segala apa yang telah Tuhan nubuatkan menjelang hari kedatangannya. Jadi karena itu ini masanya kita harus menerima khotbah-khotbah yang benar-benar bisa menyelidiki bagaimana karakter kita dan bagaimana hati kita, persiapan kita menyongsong kedatangan Tuhan. Nah, tapi di sini saudara harus siap. Kalau seorang hamba Tuhan memberikan nasihat atau teguran kepada saudara, jangan langsung tersinggung, ya. Jangan langsung katakan, "Oh, itu tegurannya saya tidak damai sejahtera, itu bukan berasal daripada Tuhan." Nah, coba kalau saya bertanya kepada saudara, teguran itu di mana sih yang kita mendengarnya langsung damai sejahtera? Jarang. Karena teguran itu sesuai dengan firman Tuhan mencatat kalau itu akan mendatangkan duka cita. Tetapi di saat kita benar-benar merenungkan itu semua dan menerima itu untuk siap dibentuk dalam diri kita, maka kita menjadi seorang yang berjalan dalam kebenaran, maka damai sejahtera akan menyertai kita. Jadi hasilnya yang akan menjadi damai sejahtera bukan di saat nubuatannya disampaikan, bukan di saat tegurannya disampaikan. Di saat tegurannya disampaikan, ya memang akan mendatangkan duka cita. Jadi jangan di saat disampaikan teguran saudara langsung mengatakan, "Oh, itu bukan berasal daripada Tuhan. Itu tegurannya benar-benar tidak damai sejahtera." Nah, kita harus banyak membaca firman Tuhan supaya kita bisa memahami apa yang ada di hadapan kita. Kita harus benar-benar membaca firman Tuhan supaya kita benar-benar mengerti apa yang pantas kita lakukan. Supaya kita benar-benar memahami bagaimana teguran itu membentuk pribadi kita. Ya, jadi ini zamannya bukan khotbah-khotbah kemakmuran. Ingat saudara, baca firman Tuhan, baca kitab Petrus. Jelas di sana tertulis siapa nabi dan guru palsu. Mereka adalah orang yang selalu menyatakan khotbah-khotbah kemakmuran, terlebih di akhir zaman ini yang hanya mengenyangkan telinga. Ya, nah, jadi semua itu mereka sampaikan untuk apa? Kepentingan pribadi. Ya kan? Nah, tetapi carilah pelayanan Elia di akhir zaman ini, penyucian, pemurnian yang bisa menyelidiki setiap hatimu, segala apa yang kamu perbuat. Carilah pelayanan kenabian, penyucian, pemurnian di zaman ini supaya apa? Supaya terdeteksi segala apa yang ada di dalam diri saudara dan saya, sehingga kita benar-benar mempersiapkan pelita kita menyongsong hari kedatangan Tuhan, ya, dan siap untuk ditegur. Karena apa? Kitab Amsal mengatakan, setiap pribadi yang tidak siap menerima teguran adalah orang-orang bebal. Adalah orang-orang yang tidak mau bertumbuh. Saya sendiri kalau ditegur saya siap. Ya. Nah, sekalipun mereka menegur saya karena sakit hati, tetap saya aminkan. Kalau satu contoh dikatakan begini, oke, saya aminkan. Dan saya selidiki, sekalipun saya tahu banyak orang yang menegur saya karena mereka memang tidak terima dengan apa yang Tuhan berikan, tetap saya terima. Karena apa? Saya sendiri sangat senang mendengarkan teguran, apalagi itu yang berasal daripada Kristus. Jadi anak kecil pun yang Tuhan pakai bernubuat, saya terima. Karena saya rindu, haus dan lapar. Karena apa? Dia Tuhan yang menyelidiki. Saya pernah bermimpi beberapa waktu yang lalu, dan saya sangat bersyukur akan hal itu, ya. Di dalam mimpi saya ada satu meja. Ya, mohon maaf minum lagi, ya. Nah, saat itu ada satu meja. Jadi saya duduk. Saya seperti ini nih, ini meja nih saya. Saya dihakimi. Nah, di saat saya dihakimi, ada suara yang begitu besar yang tidak kelihatan, yang mengatakan kepada saya, "Engkau masih menyimpan kepahitan." Nah, luar biasa. Jadi saat itu ada dua orang yang Tuhan tunjukkan di hadapan saya, gitu. Dan itu seperti mengatakan, "Engkau masih kepahitan kepada orang ini," gitu. Nah, saya melihat kedua orang itu.
saya langsung terbangun. Di situ saya tahu Tuhan datang melalui mimpi dan penglihatan. Ya, nah saya tersadar, Tuhan, saya nggak kepahitan dengan mereka berdua. Masalah yang lalu cukup yang lalu gitu. Nah, tetapi itulah luar biasanya Tuhan menyelidiki segala yang tersembunyi. Perasaan saya dulu memang ada kesalahan ya, bahkan ada duka yang mereka taruhkan dalam hati ini gitu. Namun di dalam hati saya itu benar-benar sudah mengampuni mereka, bahkan sudah bicara bagus gitu, sudah kompak banget. Tapi Tuhan mengungkapkan itu. Kenapa? Nah, di saat saya berdoa, Tuhan, di manakah kepahitanku itu? Karena saya sudah kompak dengan mereka, tidak ada masalah apa-apa lagi. Nah, Tuhan katakan, engkau menyimpan. Dahulu engkau pernah sakit hati akan perkataan mereka, dan itu engkau simpan. Dan memang Tuhan bukakan kalau itu sudah seperti hilang dari hidup saya, tapi saya harus lakukan pemberesan. Nah, akhirnya saya menjumpai orang yang Tuhan katakan tersebut, dan saya mengungkapkan, pernah loh aku sakit hati samamu karena gini. Tapi memang udah gak ada, saya bilang. Tapi Tuhan menyelidiki, dan Tuhan katakan waktu saya bermimpi, saya ada di meja penghakiman, Tuhan katakan engkau masih menyimpan kepahitan. Nah, itu terbukti dari apa? Di saat saya pernah menceritakan itu kepada sahabat, sekalipun itu saya sudah melupakan gitu. Oh, dulu pernah seperti ini, saya katakan. Ternyata di saat kita menceritakan segala masa lalu yang telah hilang, itu tandanya kita masih kepahitan. Sekalipun itu perasaan kita ya, kita sudah melepaskan. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa Tuhan. Jadi siap sedialah untuk ditegur senantiasa. Ya, kalau Tuhan menyatakan teguran, itu tandanya Tuhan mengasihimu. Jangankan teguran, ya, dihajar. Karena dia katakan, barang siapa aku kasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Dan aku akan menyesah orang yang aku akui sebagai anak. Nah, luar biasa firman Tuhan ya. Haleluya. Ini jadi panjang ceritanya. Kita lanjut ke ayat yang ke-15. Nah, tadi sebelumnya saya menyatakan bagaimana kesiapan kita. Nah, ini hari-hari ini kita anggap nih ya, sudah giliran kita nih. Oh, yang lain sudah pada duluan, Tuhan. Ini giliran kami nih, kan begitu. Nah, namun kita harus benar-benar ada kesiapan. Jadi, saya mengingatkan kepada kita semua, jangan takut akan kematian. Sebab kematian itu adalah sesuatu hal yang harus kita hadapi. Itu tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa bersembunyi di dalam dunia ini sampai selama-lamanya, ya. Setiap orang harus menghadapinya. Oleh karena itu, berikan hatimu supaya kamu tidak stres. Kapan waktu Tuhan? Tetapi itu tadi, persiapkanlah dirimu sebelum waktu Tuhan itu tiba dalam hidupmu. Setiap hari harus benar-benar menyangkal diri dan pikul salib. Di ayat yang ke-15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa hubungannya sih Bu ini dengan yang Ibu sampaikan, mempersiapkan diri? Besar. Di sini kita diingatkan, dari kecil kita telah diberikan pengenalan akan kitab suci supaya kita memperoleh hikmat. Jadi kalau ada saudara mengatakan, oh saya nggak pernah pelajari, jadi jangan salahkan Tuhan. Seandainya suatu saat nanti saudara dipanggil ya, dan tiba di masa penghakiman. Nah, Tuhan katakan, kamu Chelsea, katanya. Kita buat namanya satu contoh Chelsea ya, bagi yang ada namanya Chelsea. Mohon maaf, ini hanya perumpamaan. Kamu Chelsea, selama hidupmu ada sesuatu hal yang tidak kamu lakukan. Apa itu Tuhan? Engkau kularang untuk seperti ini dan seperti itu, kata Tuhan. Loh,
Saya nggak pernah tahu Tuhan. Nah, itu tidak menjadi alasan lagi bagi kita. Karena apa? Kita, keturunan-keturunan di zaman ini, itu sudah lahir di dalam penebusan. Ya, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan kita tidak mengetahui kebenaran akan firman Tuhan. Jadi kalau nanti Tuhan menghakimi akan segala dosa, kita tidak ada penyesalan lagi. Karena apa? Ini dikatakan sejak kecil kita sudah ada pengenalan akan kitab suci untuk memberi hikmat. Nah, berarti kitalah yang tidak mengajar itu. Kitalah yang tidak memberi hati akan segala sesuatu. Ya. Nah, dari hari ini saya mintakan kepada kita semua baca kitab suci. Ya. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, jadi kalau saudara dan saya mau tumbuh, baca kitab suci dan berdoa tiap hari. Nah, di sini juga dikatakan kalau kitab suci itu dapat memberikan hikmat dan menuntun engkau kepada keselamatan. Nah, oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi tidak cukup hanya kita mengetahui tanpa iman. Karena di kitab Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Nah, jadi keselamatan itu di saat kita benar-benar mempelajari kitab suci sehingga kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatunya Tuhan telah firman-Nya, apa yang pantas kita lakukan, apa yang pantas kita perbuat, dan apa yang tidak. Nah, di dalam semuanya itu, di dalam segala perbuatan itu, karena kitab suci ini mengajarkan kita tentang penuntun kehidupan kita akan segala sesuatu yang pantas kita lakukan, yaitu sebagai kehendak Bapa di sorga, ya. Nah, namun di samping itu kita harus beriman. Apa iman kita? Yaitu mengakui Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Jadi itu harus seimbang. Saudara tidak cukup hanya berbuat saja tanpa beriman. Dan saudara tidak cukup hanya beriman saja tanpa berbuat. Nah, karena banyak orang Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya. Namun, di dalam pengakuan itu tidak ada perbuatan. Itu hakikatnya kosong, ya. Karena setiap Kristen itu harus mengerjakan keselamatan. Keselamatan Tuhan sudah berikan. Nih anakku, tiketmu ke sorga sudah aku berikan. Tetapi engkau harus berjuang untuk masuk ke dalamnya. Dengan apa? Lakukanlah segala hukum-hukumku. Lakukanlah segala perintah dan ketetapanku, kata Tuhan. Nah, di mana itu Tuhan? Bacalah kitab suci, maka engkau akan mengetahuinya. Lakukanlah itu semua sebagai perbuatan untuk menggenapi imanmu, ya. Jadi tidak cukup hanya percaya saja tanpa berbuat, ya. Nah, ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat. Nah, jadi tadi tulisan di dalam kitab suci itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Elohim, yang tujuannya untuk apa? Bermanfaat untuk mengajar, ya. Di dalam tulisan ini maka kita akan diajar. Nah, kemudian untuk menyatakan kesalahan. Dengan segala pemberitaan kitab suci maka kita tahu apa yang salah di dalam kehidupan kita dan apa yang benar. Nah, dikatakan lagi untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Dengan itu semua, maka kita akan berubah dari segala kelakuan kita, dari hidup kita yang serong, dari cara-cara kita yang serong, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, segala firman yang diilhamkan, tulisan-tulisan yang diilhamkan dalam kitab suci, ini semua akan mendidik kita ke dalam kebenaran. Nah, di saat kita telah terdidik di dalam kebenaran tadi, maka kita layak untuk menjadi mempelai suci. Nah, kalau waktu Tuhan malam ini atau esok atau minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan 10 tahun, 20 tahun, atau berapa puluh tahun ke depan, kalau itu sudah waktu Tuhan dalam hidup saudara dan saya, dengan pembacaan kitab suci tadi, maka kita telah dibentuk, kita telah dididik di dalam kebenaran, dan diteguhkan dengan iman kita kepada Kristus Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mahkota kehidupan akan menjadi bagian saudara dan saya. Haleluya. Nah, haleluya ya. Ini kebenaran firman Tuhan, dan saya akan lanjut ke ayat 17 tanggungnya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Elohim diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik ya. Nah, setiap kita benar-benar diperlengkapi melalui pembacaan kitab suci itu tadi, melalui hikmat itu tadi, melalui kebenaran itu tadi, untuk perbuatan baik kita, sehingga kita akan menjadi kesukaan di hadapan sesama, terlebih di hadapan, dan lakukanlah semuanya itu hanya kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, saya menyapa dulu saudara kalau ada yang mau ditanyakan ya. Tapi sepertinya ini sudah menjelang larut malam ya. Haleluya. Ini oke, tidak ada pertanyaan. Kita akan berdoa. Puji Tuhan ya bagi segala apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ini lompat-lompat, jadi nantilah kalau ada pertanyaan nanti saya waktu selesai ini ya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Selamat malam bagi kita semua. Saya percaya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Oh, ini ada pertanyaan setiap jam berapa? Oh, memang saya belum bisa pastikan setiap jam berapa ya. Namun mulai esok kalau mau live nanti saya akan beritakan terlebih dahulu beberapa jam sebelumnya di FB ya. Nah, terima kasih buat yang bergabung bagi kita malam ini. Yang kelihatan dulu saya menyapa buat Hepriwati Sihotang, buat Kak Freti Situmorang, Salam KE, buat Abigail, buat Cik Merlina Pandio. Kasih anugerah Tuhan senantiasa melindunginya. Haleluya. Haleluya. Buat siapa lagi nih ya? Banyak. Haleluya. Buat kita semua, buat Amel, buat Jessica, buat Riris Manik. Tuhan memberkati, tetap setia di dalam Kristus, dan juga di FB kita ya, channel YouTube-nya nanti akan segera, karena memang masih ada kita belum paham cara-caranya, makanya masih sulit bagi saudara yang mau membantu untuk membuat YouTube. Bisa ya, kami minta ini kerjasamanya Boris CHS, minta doanya Bu Heni. Apa yang bisa kita doakan Pak sebelum menutup ibadah malam kita? Haleluya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saya mau mendoakan saudara terkasih di dalam Kristus. Saya akan buka handphone yang satu untuk melihat nama masing-masing ya. Haleluya. Ini tadi ada Boris minta didoakan untuk mendapatkan pekerjaan. Buat Ibu Amel, suaminya yang bekerja di Papua. Haleluya. Glory Hosanna, Glory Hosanna. Haleluya, haleluya. Lidl Bisisian Turi. Oke.
Haleluya. Glory, Hosana. Ayo saudara terkasih di dalam Kristus, ini saya akan lihat nama-namanya ya. Haleluya. Sebentar ya, ini supaya oke. Karena dari sini saya nggak bisa melihat nama-namanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian kita katakan kuasa Tuhan terlebih besar. Glory, haleluya, haleluya, mulia, Hosana, 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 Yaralona, Yaralona, Yaralabasika, Yaralena, Yaralayasi. Saradona yara basika rayana la yara la yasando na yara la yara la sana saradana la yara la yasika rayana la sana. Amel oh la yara la sana. Amel. Tuhan katakan yara la sana hona yara la hasika. Tetaplah senantiasa bersekutu di dalam Kristus, tetaplah senantiasa memuliakan namanya, tetaplah senantiasa berseru-seru di dalam namanya. Haleluya. Tuhan akan menudungi dan menopang engkau, dan begitu juga dengan suami dan keluargamu. Haleluya. Yara dona yara la 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 sana. Saradona yara la yara la sana. Boris yara dona yara la yara la hasika rayana la sana. Saat ini engkau datang dan bertekuk lutut ke hadapan Tuhan dan katakan kepada Tuhan, akui semua apa yang kurang berkenan yang telah engkau lakukan di hadapan Tuhan, dan minta. Dia tidak melihat segala pelanggaranmu, dia tidak melihat segala dosa-dosamu, tetapi dia melihat di dalam kelemahanmu. Engkau akan melihat kuasanya Tuhan nyatakan, pekerjaan akan Tuhan bukakan bagimu. Haleluya. Glory. Tuhan hanya minta pengakuanmu di hadapannya. Puji dan sembahlah dia, muliakan dia di dalam roh dan kebenaran. Saradona yara la basika rayana la yara 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 la yara. Saradona yara la basika yara rayana la hasana wona yara la wasana. Saradona yara la hana hasana yara la hasana. Yara rayana la hasaka yara dona yara la basika rayana la hasana. Buat di dalam misi siap turi. Yara rayana kasana wona yara hasaka yara la hasana. Berserahlah, berserah penuh kepada Tuhan. Ingat, engkau harus lebih mengasihi dia. Engkau harus lebih mengasihi Tuhan, terlebih engkau mengasihi dunia ini. Bahkan engkau harus lebih mengasihi Tuhan, terlebih daripada calon yang Tuhan telah sediakan bagimu. Saat ini engkau minta doa untuk penyatuan hati antara engkau dengan jodohmu yang Tuhan telah kirimkan bagimu. Bersekutu di dalam namanya. Haleluya. Masih banyak yang harus engkau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terlebih dahulu senangkan hati Tuhan ya. Segala proses operasi semuanya, kesembuhan setelah operasi akan Tuhan nyatakan ya. Kesembuhan, jamahan tangan Tuhan besar di dalam engkau. Jamahan tanganmu besar di dalam engkau. Namun ingatlah, Tuhan mau cintamu. Dia merindukanmu. Dia merindukan persekutuanmu di dalam dia ya. Cintai dia, sebab dialah kekasihmu yang sesungguhnya. Haleluya. Berserah penuh, jangan khawatir. Jangan engkau khawatir. Engkau harus percaya, engkau harus yakin Tuhan menyertai engkau sepenuhnya ya. Jadi minta doa daripada Tuhan untuk menopang hidupmu. Kesatuan hati dengan calon suami, itu yang harus kamu minta. Karena apa? Membentuk itu hal yang mudah, namun mempertahankan itu adalah hal yang benar-benar penuh perjuangan. Oleh karena itu minta daripada Tuhan agar kiranya jodoh yang telah didatangkan kepadamu itu benar-benar cinta akan Tuhan, sepenuhnya hidup di dalam Tuhan. Hendaklah nanti nikah rumah tanggamu menjadi nikah yang kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami akan tetap berdoa bagimu. Kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagimu ya Bapakku di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagimu. Syukur kami naikkan,
Syukur kami naikkan bagimu ya Elohim. Hosana, Hosana, amin, amin. Lidl Misi, sesuatu yang besar Tuhan telah sediakan bagimu. Haleluya. Dan terimalah itu di dalam kesetiaanmu. Kesetiaanmu kepada Kristus Sang Juru Selamatmu. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat cinta kasih-Mu. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang menyertai setiap kami. Kami percaya Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Bapa, hamba membawakan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan pengasihan. Segala doa-doa mereka Bapa, segala pengharapan mereka ya Roh Kudus, Engkaulah Tuhan yang membukakannya Tuhan. Engkaulah yang memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam Engkau Tuhan. Di dalam kasih anugerah-Mu yang begitu berlimpah bagi anak-anak yang bersandar penuh kepadamu. Tuhan, hamba berdoa buat Lidl Misi ya Tuhanku, yang akan melangsungkan pernikahan ya Bapa. Engkau yang menjamah mereka ya Bapakku. Engkau yang bernaung Tuhan. Engkau yang menaungi mereka ya Bapakku. Biarkanlah mereka bernaung di dalam sayap-Mu yang kudus ya Bapakku. Kiranya Tuhanku, Engkau yang senantiasa menyertai dan memberkati mereka di dalam pernikahan mereka nanti Tuhanku. Engkau yang akan menopangkan tangan-Mu atas mereka Tuhanku, dan akan mempersatukan mereka di dalam kasih yang daripada Engkau. Bapa, operasi yang telah dilakukannya Bapakku, Engkau yang menjamah dan mentahirkan dan menyucikan Tuhanku. Engkau yang membersihkan Tuhan rahimnya di dalam nama-Mu yang kudus. Hamba percaya Bapakku, Engkau yang akan memberikan melimpahkan anugerah di tengah-tengah keluarga ini Tuhanku. Engkau yang akan mencurahkan segala kesukaan Tuhan, sebab dia adalah milik-Mu. Dia adalah putri kesayangan-Mu. Dia adalah kepunyaan-Mu. Kami percaya di dalam pengharapan yang penuh kepadamu Tuhan, dia akan melihat betapa Engkau mengasihinya. Dia akan melihat kemuliaan-Mu besar di dalam kehidupannya. Begitu juga hamba berdoa Tuhan buat anak-Mu Amel ya Bapakku. Engkau yang memberkati keluarganya, melindungi suaminya dimanapun dia berada Bapakku. Engkau yang menyatakan suami yang kudus kepadanya sebagai imam di tengah-tengah keluarga ini. Begitu juga Tuhan dengan saudara hamba Boris ya Bapakku. Engkau yang memberikan dia pekerjaan Tuhanku. Mohon belas kasihan-Mu Tuhanku. Bukakan pekerjaan baginya ya Bapakku. Engkau Tuhan yang menyediakan kursi baginya ya Bapakku. Engkau yang menyediakan tempat baginya ya Bapakku. Di mana Tuhan tangan-tangan kami Tuhan Engkau nyatakan untuk bekerja ya Bapakku, namun terlebih memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan burung di udara Engkau pelihara, terlebih juga anak-anak-Mu akan Engkau pelihara. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama-Mu yang kudus. Begitu juga dengan saudara-saudara hamba Tuhan yang mengikuti ibadah ini Bapa. Hamba menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan mereka, kehidupan hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Penyertaan-Mu Tuhan malam ini Engkau nyatakan Tuhan berlimpah. Segala sakit penyakit di dalam tubuh malam ini, di dalam tidur jasmani ya Bapakku, Engkau yang melepaskan dan membebaskannya Tuhan. Segala keluh kesah, segala kemarahan, kekecewaan, segala pergumulan malam ini Bapa, Engkau tanggalkan dari tubuh kami ya Bapakku. Engkau lepaskan Tuhan dari setiap anak-anak-Mu, sehingga kami Bapa di dalam menyambut hari yang baru, kami mendapatkan sukacita yang baru dan rahmat yang baru yang daripada sorga-Mu. Kami percaya berlimpah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Bapakku, Engkau yang menopang setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap hari-hari kami Bapa. Engkau yang melindungi, menudungi kami, sehingga sepanjang hari kami hanya akan melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Selidiki kami, selidiki hati kami ya Bapa, sebab kami mau dibentuk oleh-Mu ya Bapakku. Kami mau Tuhan menjadi bejana-Mu bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu dan diperintah oleh Roh-Mu. Terima kasih ya Bapa. Setiap kami yang mengikuti ibadah malam ini Bapa, penyertaan-Mu besar dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudari kami Tuhanku yang terpapar COVID-19 saat ini. Engkau yang memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melampaui segalanya itu Tuhanku, sampai sampar itu benar-benar berlalu dari tubuh mereka Tuhan. Dan Engkau yang menghancurkan setiap sampar itu dari tubuh mereka dan membinasakannya ya Bapakku. Tuhan, hamba memohon belas kasih. Hamba memohon Tuhan, hati-Mu yang menyatakan belas kasih atas bumi saat ini. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Berikan kami waktu untuk menyelidiki setiap kami.
Berikan kami waktu untuk memperbaharui hidup kami. Berikan kami waktu agar kami berkenan di hadapan. Sebab kami tahu kami lalai, kami lengah Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, sering kali kami mengabaikan Engkau. Namun di sini Tuhan, kami nyatakan di hadapan, kami adalah milik-Mu yang akan senantiasa berseru kepada Engkau dan melakukan apa yang berkenan di hadapan. Terima kasih ya Bapakku. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Hamba percaya saudara-saudari hamba Engkau yang memelihara Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, di seluruh bumi ini, Engkau yang akan menjamah mereka. Engkau yang membangkitkan iman mereka yang sedang tertidur ya Bapakku. Engkau yang memanggil domba-domba-Mu yang terhilang dan tersesat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhanku, Engkaulah Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati kehidupan kami, mencukupkan kami akan segala kebutuhan, keperluan kehidupan kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Hormat pujian di dalam Engkau yang Maha Kudus. Terima kasih. Terima kasih ya Elohim. Syukur bagi-Mu Bapa. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kami juga berdoa nanti buat Bunda Maria Magdalena Sigalingging ya, buat anaknya yang saat ini ada di mana, Turki ya. Nah, kami percaya penyertaan Tuhan menyertai kehidupan anak ibu, dan tetap doakan dia selalu, dan kami juga akan tetap dukung dalam doa. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku, menolong hidup saudara juga. Haleluya. Tuhan memberkati. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup kami. Haleluya saudara ya. Nanti tentang live berikutnya saya akan umumkan di FB, jadi dilihat-lihat aja ya. Mohon maaf kalau jarang muncul ya. Dan ini pun tadi kalau perencanaan secara daging tidak ada, tetapi di saat Roh Kudus katakan, kamu harus bergerak, kamu harus memberkati umatku, sebab aku ingin memberkati mereka baik di dalam tidur mereka. Jadi saat ini kita yang ada di sini, berkat Tuhan tercurah. Haleluya. Nah, jadi nanti karena banyaknya pertemanan yang diajukan, saya juga sudah membuat halamannya. Nanti bisa di like ya untuk mengikuti di sana, karena di sana kan tidak terbatas ya. Nah, YouTube-nya akan segera nanti kami buat, karena kami harus belajar dulu, ini itu yang masih sedang dipelajari. Maklum, gaptek ya. Amel nanti di ibu Messenger aja, nanti di Messenger saya bagikan WA ya. Nah, jadi bagi kita semua yang bisa membantu bagaimana caranya untuk membuat aplikasi-aplikasi ya, saya mintalah bantuan saudara ya. Karena kita membuat itu bukan hanya untuk ajang-ajang untuk sama dengan dunia, tetapi untuk pemberitaan kebenaran akan firman Tuhan, karena banyak nubuat dan banyak pesan Tuhan yang masih harus disampaikan. Ini saya merasa berhutang ya Bu, karena berhutang karena apa? Banyak pesan-pesan yang masih belum saya upload gitu. Jadi ini seperti makan sendiri. Tadi saya Tuhan ingatkan, saya sudah mulai ketik-ketik kembali ya, karena itu tadinya di catatan-catatan kecil. Jadi saya mulai ketik-ketik kembali, nanti akan saya sampaikan. Haleluya. Nanti YouTube-nya ya tetap dengan nama saya Heni Situmorang. Cuman untuk
membuat itunya saya kurang paham ya. Jadi nggak ngerti ya. Saya berharap nanti pasti saudara-saudari ada yang tahu atau temannya untuk ikut membantu ya. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai bertemu. Ya, kita doakan besok juga sudah bertemu ya. Sampai bertemu di waktu yang berikutnya, dan kami berharap melalui pelayanan ini saudara diberkati dan kami juga. Terlebih Tuhan kita nyatakan kemuliaan bagi Dia. Segala kekurangan dan kesalahan hamba di saat berkata-kata, hamba memohon ampun ya kalau perkataan saya benar-benar menyakiti saudara ya. Namun saya juga siap segala pengkoreksian dari kita semua agar pelayanan ini semakin bertumbuh di dalam Kristus, karena semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Maria Magdalena, Afrima, Amel dan semuanya. Desi, Priska sudah di Batam belum pernah ketemu. Haleluya. Salam kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Haleluya.